Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya talabah? Hal antum fi sihah? Tayyib. Alhamdulillah. Qabla kulli syai' hayya bina nashkurullah ta'ala ala jami' ni'mah wal hidayah. Wa narjullah al-hifdha war-ridha wal 'inayah lana jami'an. Al-an fi hadhihi al-munasabah nahnu sanata'allamu ma'an wa sanadrusu ma'an wa ta'allumuna wa tadarrusuna baini wa bainakum biwasilati video wa urid antum jami'an an tajtahidu wa an tata'allamu bil jiddi. Kita kembali lagi belajar tentang bahasa Arab, dan saya sih berharap walaupun pembelajarannya dari berjauhan, Bapak berharap kalian tetap semangat, tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Limadha? Lianna kama araftum anna lughatal arabiyyah hiya muhimmah. Kenapa harus bersungguh-sungguh? Karena bahasa Arab adalah salah satu pelajaran yang sangat-sangat penting li hayatina, untuk kehidupan kita. Lianna man yastawli al-lughatal arabiyyah wa sayastawli ad-dunya wal akhirah. Barang siapa yang menguasai bahasa Arab, insya Allah kamu akan menguasai dunia dan akhirat. Karena bahasa Arab, kalau kita paham, kalau kita menguasai bahasa Arab, maka kita akan bisa menguasai Al-Quran. Dan kalau kita bisa menguasai Al-Quran dan Al-Hadith, maka kita akan menguasai agama kita, akan memahami agama kita. Dan kalau sudah memahami agama kita, insya Allah ini yang akan kemudian menuntun kita ke dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang selamat, bahagia, fi dunya wal akhir. Falidzalika labudda alaina an nata'allamu al-lughatal arabiyyah jayyidan bil jiddi hatta nakuna mahirina fi al-lughatil arabiyyah. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar di bab yang ketiga ini, saya ingin mengajak kalian untuk belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh, belajar bahasa Arab dengan penuh keyakinan, sehingga kita akan menjadi orang yang menguasai, orang yang pintar berbahasa Arab. Tayyib. Ayo tolabah, wal'an nahnu sanata'allamu anil al-mawdu' al-jadid wa hiya nuzulul Quran. Kita akan belajar tentang tema baru, judul baru, yaitu nuzulul Quran. Hal antum ta'rifuna ma ma'na nuzulul Quran? Kamu tahu apa arti dari nuzulul Quran? Oke, nuzulul Quran itu adalah salah satu peringatan dalam agama kita, agama Islam, yang selalu diperingati di setiap tanggal 17 Ramadan. Nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran itu di tanggal 17 Ramadan. Dan ini tentu akan menjadi pengetahuan kita, akan menjadi
kekayaan pengetahuan kita tentang nuzulul Quran, khususnya berbahasa Arab. Bagaimana kemudian kita bisa menceritakan kaitannya dengan nuzul Quran dengan berbahasa Arab. Ingat, untuk bisa berbahasa Arab, maka kalian semuanya itu harus menguasai mufrodat. Karena dengan menguasai mufrodat, maka kalian akan bisa untuk memahami bacaan. Kalau kalian bisa memahami bacaan, insya Allah kalian akan bisa bicara, kalian akan bisa memahami kitab. Al-Kutub Al-Kathir, kitab yang banyak, terutama kitab-kitab yang berbahasa Arab. Baik, al-an isma'u thumma lahidu wa karir. Sekarang kamu dengarkan, kemudian ikuti dan kamu ingat artinya. Baik. Khalaqa yakhluqu khalqan. Khalaqa yakhluqu khalqan. Khalaqa itu fi'il madhi, yakhluqu itu fi'il mudhari, dan khalqan itu masdar. Artinya menciptakan. Kemudian doma yadummu doman. Doma yadummu doman. Doma itu fi'il madhi, yadummu itu fi'il mudhari, dan doman itu masdar, artinya merangkul. Doma yadummu doman, merangkul. Kemudian tala yatlu tilawah. Tala yatlu tilawatan, artinya membaca atau melafalkan. Kemudian nazala yanzilu nazlan. Nazala yanzilu nuzulan. Nazala yanzilu nuzulan artinya turun. Kemudian alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman itu artinya mengetahui. Kemudian anzala yunzilu inzalan. Anzala yunzilu inzalan, artinya menurunkan. Nazzala yunazzilu tanzilan, artinya menurunkan, tapi sifatnya berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Kemudian allama yu'allimu ta'liman, itu artinya mengajar. Kemudian sama yusammi tasmiyah. Sama yusammi tasmiyah, artinya menamai. Ana usammi Muhammad, saya memberi nama Muhammad. Kemudian ta'abbada ya ta'abbadu ta'abbudan, itu artinya beribadah. Kemudian munajjaman. Munajjaman artinya berangsur-angsur. Daf'atan wahidatan. Daf'atan wahidatan, itu artinya sekaligus. Kalamullah, itu artinya firman Allah. Kemudian ta'lim, jama dari ta'alim. Ta'lim itu jamanya ta'alim, itu belajar. Kemudian suratun, jamanya suar, itu surah, surah dalam Al-Quran. Ummiyun, ummiyun itu artinya belum mengenal bacaan dan tulisan. Ummiyun itu artinya belum mengenal bacaan dan tulisan. Kemudian al-marrah ats-tsalitsah, al-marratu ats-tsalitsah, ketiga kali. Kemudian ghara Hira, ghara Hira, ghara Hira artinya gua Hira. Kemudian ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari, itu artinya saya tidak bisa membaca. Kemudian tilawatun, itu artinya membaca. Dusturun, itu artinya undang-undang. Dan hayatul muslimin, itu kehidupan umat Islam. Hadihi hiya ayyuhat thalaba al-mufradat allati la budda alaikum an tafhamuha wa an tahfaduha wa an tasta'miluha fi hayatikum, fi yaumiyatikum. Ini adalah beberapa mufradat yang harus kamu pahami artinya, kemudian kamu hafal, dan kamu
praktekkan. Karena bahasa Arab, kalau kita ingin pinter bahasa ya harus mempraktekkan. Sebab tanpa praktek akan sangat susah nantinya seperti itu. Oleh sebab itu, silakan diputar berulang-ulang video ini, kemudian kamu tulis terus, oh ini artinya ini, bacaannya ini, terus kamu pahami, insya Allah kamu akan menjadi orang yang pintar dan menguasai bahasa Arab. Baik, ayo tolabah, silakan, ini nanti ada tabelnya, mufradatnya akan Bapak sharekan tabelnya, kemudian kamu baca ya. Ingat, kamu baca. Karena kalau bapaknya sudah ngomong, kemudian sudah memberikan tabel, tapi kamunya tidak mau membaca, kan percuma. Nanti kamu akan selamanya tidak pernah menjadi orang yang pintar berbahasa Arab. Oke, silakan kamu lihat tabel berikut ini. Ayat talabah, bada'an nahnu nata'alamu anil mufradat hadithan ta'alamna anil mufradat wal an sanata'alamu anil qira'ah. Tadi kita baru saja belajar tentang mufradat dan kita akan belajar tentang al-qira'ah, dan nanti saya akan bacakan, kemudian kamu dengarkan, kamu ingat-ingat tulisannya seperti apa, dan kamu kemudian mengingat-ingat artinya. Baik, kita akan belajar tentang bacaan dengan judul Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Kamu tahu artinya apa? Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Masih ingat Al-Quran turun setiap di tanggal berapa? Di bulan apa? Ya, silakan nanti kamu cari sendiri. Oke. Coba dengarkan dan perhatikan dan ikuti. Nuzulul Quran. Al-Quranu kalamullah alladzi nazzala ala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari Hira. Walamma balagha arba'ina sanatan nazala alaihi Jibril bil wahyi. Wa kana dzalika fi lailati 17 min Ramadan. Kama qala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Nazala Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu iqra. Faqala Muhammad ma ana biqari li'annahu kana ummiyan lam ya'rif al-qira'ah wal kitabah. Fadammahu Jibril damman syadidan faqala iqra. Faqala Muhammad ma ana biqari. Wa ba'da al-marrat ats-tsalitsah qala Jibril li Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Walam yanzil al-Quran daf'atan wahidatan walakinnahu yanzilu munajjaman.
Walam yanzil Qur'an daf'atan wahidatan walakinnahu yanzilu munajjam. Fakanat hadhil ayat ayatul ayat al-khams al-ula min suratil Alaq. Awwalu ma nazzala minal Qur'an thumma dhallal Qur'an yanzilu ala rasul hilal talata wa ishirina sana. Minha talata ashra sanata fi Makkah wa khamsata ashra sanawat fil Madinah al-Munawwarah. Wal ayah wasuwar allati nazalat fi Makkah tusamma Makkiyah. Wal ayat wasuwar allati nazalat fil Madinah tusamma Madaniyah. Wal Qur'anul Karim kitabullah al-khalid wa huwa dusturul muslimin yunadzimu hayatihim fid dunya wal akhirah wa nata'abbadu bitilawatih. Yajibu alaina an nu'mina bi annal Qur'an min indillah wa na'malu bi ta'alimihi. Ayat talaba hadhiya al-qira'ah tahtal maudu nuzulil Qur'an. Wal'an ana sa utarjimu lakum jami'an sa'uti lakum ma'nal kalimat allati fi hadhihi al-qira'ah. Sekarang Bapak ingin menyampaikan beberapa arti kalimat yang ada di bacaan ini. Silakan kamu pahami dan kamu tulis supaya kamu tidak lupa. Oke, baik. Nuzulul Quran artinya adalah nuzulul Quran. Al-Quran artinya Al-Quran. Kalamullah itu firman Allah. Nazzala itu menurunkan. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu tidak ada artinya, tetapi ini menceritakan sesuatu yang sudah lalu yata'abbadu, beribadah di ghari Hira, di gua Hira. Walamma dan ketika balago sampai umurnya 40, nazala alaihi Jibril turun kepada Nabi Muhammad bil wahyi, dengan wahyu. Wa kana dzalika fi lailati 17 min Ramadan, dan pada waktu itu adalah di malam 17 Ramadan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Silakan kamu lihat, kemudian silakan kamu pahami bacaan dan artinya. Baik. Nazala itu turun Jibril ala Muhammad, kepada Muhammad, wa qala lahu, kemudian dia berkata, iqra artinya baca, bacalah. Faqala Muhammad, ma ana biqari. Faqala Muhammad, kemudian Muhammad berkata, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Li'annahu kana umiyan, karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Lam ya'rif, tidak tahu al-qira'ah, bacaan, walal kitabah, dan juga tulisan. Fadommahu Jibril, kemudian fadommahu itu artinya merangkul, mendekap Nabi. Fadommahu Jibril, kemudian Jibril mendekap, doman syadidan, dengan dekapan yang sangat keras. Faqala iqra, kemudian dia berkata, Jibril, faqala, kemudian berkata, iqra, bacalah. Faqala Muhammad, kemudian Muhammad berkata, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Wa ba'dal marat ats-tsalisah, setelah 3 kalinya, qala Jibril, kemudian Jibril berkata li Muhammad, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Inilah ayat
pertama yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu di surat Al-Alaq. Silakan nanti kamu baca, kemudian kamu cari artinya. Walam yanzil Quran dafa'atan wahidatan. Walam yanzil, Al-Quran tidak diturunkan dalam satu kali. Walakinnahu yanzil munajjaman. Kemudian tetapi Al-Quran itu diturunkan munajjaman, secara berangsur. Fakanat hadihi al-ayah. Maka ayat-ayat ini, ayul ayati al-khams al-awwal min surati al-alaq. Surat ayat kelima di surat Al-Alaq. Awwalu ma nazala minal Qur'an adalah ayat atau firman Allah atau wahyu Allah yang pertama-tama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah 5 ayat di surat Al-Alaq di dalam Al-Quran. Summa zolla Al-Quran yanzilu ala ar-rasul hilala. Kemudian diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. 13 tahun minha salasa asrofi Makkah. 13 tahun itu di Makkah dan 10 tahun itu di Madinah. Kemudian wal ayatu waswar allati nazalat fi Makkah tusamma. Kemudian ayat dan surat yang turun di Makkah itu disebut dengan surat Makkiyah. Sementara surat dan ayat dan surat yang turun di Madinah itu disebut dengan surat Madaniyah. Wal Qur'anul Karim kitabullah al-Khalid, dan Al-Qur'an Al-Karim adalah kitab Allah yang al-Khalid. Khalid itu yang tidak fana. Wa huwa dusturul muslimin, dan Al-Qur'an ini adalah undang-undangnya, aturannya, landasan hukumnya bagi orang-orang muslim. Yunazimu hayatahum fid dunya wal akhirah, yang mengatur mereka orang-orang muslim di dunia dan di akhirat dalam hal ibadahnya. Wa nata'abbadu bi tilawatihi, dan kemudian melakukan ibadah-ibadah ritual itu dengan membaca ayat-ayatnya. Yajibu alaina an nu'minu bi anal Qur'an min 'indillah, dan kita wajib untuk beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah dari Allah. Wa na'malu bi ta'alimihi, kemudian kita belajar apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ayuhat thalabah, hadhihi ya isi daripada bacaan dengan judul Nuzulul Quran, dan saya berharap sekali lagi kalian memahaminya, kemudian kalian menghafalnya. Nanti silakan kamu baca tabel yang ada berikut ini. Ingat, baca, pahami, tulis, kemudian terjemahkan. Insya Allah kamu akan menjadi orang yang menguasai bahasa. Silakan lihat di tabel berikut ini. Ayo tolabah, alan nahnu nastamiru bita'allumi lughatil arabiyyah wa hiya 'anit tarkib. Kita akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu tentang at-tarkib. Wal an nahnu sanata'allamu an harfi lam wa la, dan kita akan belajar tentang huruf lam dan la. Apa sih huruf lam dan la itu? Baik, huruf lam dan la itu adalah salah satu huruf yang kemudian bisa merubah harokat sebuah kata. Lam itu artinya belum atau tidak. Sementara la atau yang disebut dengan la an-nahiyah itu artinya tidak. Dan ini berbeda cara penggunaannya
Contohnya gini, saya belum paham. La afham, saya belum paham. La ini artinya belum. Kemudian la tadhab, la tadhab, la di sini artinya tidak, jangan, larangan, tidak boleh. La takul, jangan makan. Untuk lebih jelasnya silakan kamu baca tabel berikut ini. Di sini ada lam yarji Khalid minas suq. Khalid belum pulang dari pasar. Kemudian lam tasil Fatimah ilal madrasah. Fatimah belum sampai ke sekolah. Lam ta'rifi makna hadhil kalimat ya Aisyah. Kamu belum paham makna kalimat wahai Aisyah. Lam usolli az-zuhra. Saya belum sholat zuhur. Nah, lam di sini artinya belum atau tidak. Kemudian selanjutnya la taftah alkitab, la taftah alkitab atau la taftahil kitab. Artinya jangan kamu buka buku. La taftahi alkitab, jangan kamu buka buku ya Aisyah. Baik, lam atau la an-nahiyah adalah huruf yang kemudian mengandung arti belum atau tidak. Dan kalau ada fiil mudhari yang kemudian kemasukan huruf lam atau la, maka akan berubah harokatnya menjadi sukun. Kalau kemudian jamak, maka akan hilang nun yang terakhir. Contoh tadhabuna. Kalau kemudian kemasukan lam menjadi lam tadhabu, nunnya itu hilang. Tapi kalau mufrad bukan jamak, maka itu akan berubah menjadi sukun. Seperti contohnya tadi, aftahul kitabah menjadi la aftah al kitabah. Saya belum membuka buku. Di antara perubahan yang terjadi jika fi'il mudhari didahului lam dan la an-nahiyah adalah satu, huruf terakhir dibaca sukun. Huruf terakhirnya dibaca sukun. Kemudian huruf terakhir nun dihilangkan, yaitu pada pelaku anti dan jamak. Kemudian huruf terakhir atau huruf ilatnya dihilangkan. Contoh akulu menjadi lam akul. Lam akul. Hilang itunya. Ya lainannya. Dan untuk kemudian memperjelas ini semuanya, silakan nanti kamu baca dan kamu pahami lagi, lihat tabel yang sudah ada, kemudian kamu baca petunjuk-petunjuk yang akan Bapak berikan pada kesempatan ini. Yang harus diingat dan kita pahami bahwa huruf lam yang berarti tidak berpengaruh terhadap bacaan akhir. Saya kira itu, terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.